Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dipa Nurul Najmi Aulia dengan NIM 2484110136 dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pernah nggak sih kalian ngerasa kaget pas pindah ke lingkungan baru? Apalagi kalau kita jadi mahasiswa perantau yang biasanya hidup di satu budaya, tiba-tiba harus beradaptasi sama budaya baru. Mulai dari cara ngomong, kebiasaan, sampai gaya hidup. Nah, di era sekarang yang serba digital, culture shock itu nggak cuma terjadi di dunia nyata, tapi juga di media sosial. Dan itu yang bakal aku bahas di video kali ini. Yang pertama itu ada penjelasan fenomena. Mahasiswa perantau sering mengalami yang namanya culture shock atau gegar budaya. Contohnya, mahasiswa dari daerah kecil pindah ke kota besar. Di kampung mungkin orang-orangnya santai, ramah, dan saling kenal. Tapi pas di kota, orang cenderung lebih cuek, cepat, dan individualis. Belum lagi di media sosial, kita sering lihat gaya hidup orang kota yang kelihatan wow banget. Akhirnya muncul perasaan minder, kaget, bahkan ngerasa aku kok beda ya. Selanjutnya, teori yang pertama ada culture shock. Menurut teori culture shock, kondisi ini biasanya terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, ada honeymoon phase, artinya awalnya senang karena suasana baru. Yang kedua, ada crisis phase, artinya mulai kaget, bingung, bahkan stres. Yang ketiga, ada adjustment phase, artinya mulai adaptasi. Yang keempat, ada adaptation phase, artinya sudah terbiasa. Di era digital, phase krisis ini bisa makin berat karena kita terus-terusan terpapar kehidupan orang lain di media sosial. Kita jadi gampang membandingkan diri sendiri. Yang kedua ada teori stereotip dan etnosentrisme. Selain itu, ada juga yang namanya stereotip dan etnosentrisme. Stereotip itu kayak penilaian umum terhadap kelompok tertentu. Misalnya, anak kota itu cuek atau anak daerah itu ketinggalan zaman. Sedangkan etnosentrisme adalah kecenderungan merasa budaya sendiri paling benar. Nah, ini sering bikin komunikasi antar budaya jadi nggak nyambung. Contohnya, cara bicara yang dianggap biasa di satu daerah bisa dianggap kasar di daerah lain. Selanjutnya, analisis dan opini pribadi. Menurut aku, media sosial punya dua sisi. Di satu sisi, dia membantu kita belajar budaya lain lebih cepat. Tapi di sisi lain, dia juga bisa memperparah culture shock karena standar hidup yang terlihat tinggi. Banyak mahasiswa perantau akhirnya merasa tertekan, bukan karena realita, tapi karena apa yang mereka lihat di layar. Padahal yang kita lihat di media sosial itu seringnya cuma highlight, bukan kehidupan sebenarnya. Selanjutnya, pembahasan terakhir. Jadi, culture shock itu hal yang wajar banget dialami mahasiswa perantau, apalagi di era digital seperti sekarang. Yang penting adalah gimana kita bisa beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Kita juga harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Nggak gampang membandingkan diri dan lebih terbuka terhadap perbedaan budaya. Karena pada akhirnya komunikasi antar budaya itu bukan soal siapa yang lebih benar, tapi soal saling memahami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.